Halo teman belajarku, di video ini gue bakal ngebahas soal-soal UTUL UGM atau ujian tulis UGM Kimia tahun 2019. Dan seperti biasa, link soal ada di deskripsi, nanti dicek sendiri. Oke, dan untuk soal kimia di UTUL UGM ini mulai nomor 36. Langsung aja ya. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Ini titik didihnya. Jika Kb dan Kf air masing-masing 0,05, berarti ini Kb-nya, dan 1,86 ini Kf-nya, maka titik beku larutan tersebut adalah ditanyakan titik bekunya larutan. Oke. Nah, sebelumnya kita ingat dulu ya rumus titik didih sama titik beku. Delta Tb ini kenaikan titik didih sama dengan Kb dikali M. Nggak perlu pakai I karena ini adalah senyawa organik, ini non-elektrolit. Kalau delta Tf ini penurunan titik beku, Kf dikali M. Nah, M ini molalitas. Untuk soal ini, karena sama-sama 9 gram senyawa, sama-sama 100 gram air, otomatis molalitasnya sama. Nah, karena molalitasnya sama, kita boleh bikin perbandingan kayak gini nih. Delta Tb per delta Tf sama dengan Kb per Kf. M-nya atas bawah kita coret aja boleh. Nah, jadi daripada ngitung 9 sama 100 gram air ini, kita boleh abaikan aja karena molalitasnya bakal sama gitu. Dan langsung masukin nilainya. Ini 100,25 adalah titik didih ya. Ini delta Tb, kenaikan titik didihnya. Nah, dari titik didih, biar jadi kenaikan titik didih, kita kurangi 100. Karena air mendidih di 100 derajat Celcius, berarti 100,25 dikurang 100, jadi 0,25. Per delta Tf, ini yang mau kita cari nanti. Kb-nya di soal 0,05. Per Kf-nya 1,86. Nah, kimia boleh dicoret-coret aja nih. Ini 25, ini 5, berarti ini 5. Terus dikali silang, delta Tf sama dengan 5 kali 1,86, 9,3. Nah, delta Tf nanti tanyakan bukan delta Tf ya, tapi Tf-nya, titik beku larutannya. Berarti Tf sama dengan 0 dikurang delta Tf. Nah, kenapa 0? Karena 0 ini adalah titik bekunya air. Sama kayak tadi, 100 adalah titik didihnya air. Kayak gitu. Berarti sama dengan 0 dikurang 9,3 min 9,3 derajat Celcius. Oh, nggak ada jawabannya nih. Iya, bener banget. Jadi di soal nomor 36 ini, kalau kita menggunakan data yang ada di soal ini, nggak ada jawabannya. Kalau lu mau coba pakai 9 gram dan 100 gram air ini, hasilnya pun pasti sama, nggak ada jawabannya. Terus yang bener gimana? Oke, jadi setelah gue teliti nih, ternyata Kb air 0,05 ini salah. Harusnya 0,5. Atau lebih tepatnya 0,52, itu data yang biasa dipakai. Nah, kalau kita pakai 0,5 pasti ada jawabannya nih. Kita coba ya. Dengan rumus yang sama, delta Tb-nya 0,25, delta Tf yang mau kita cari, Kb-nya nah kita ganti jadi 0,5, Kf-nya 1,86. Ya, dicoret lagi 25, 5, ini 2 ya. Kan 25 ini 50 lah.
terus dikali silang delta TF sama dengan 0,93 derajat Celcius, berarti TF-nya 0 dikurang delta TF sama dengan 0 dikurang 0,93 min 0,93 derajat Celcius. Ya, kalau kita gunakan data yang benar, jawabannya yang D. Jadi kemungkinannya nih ada salah ketik soal yang harusnya 0,5 diketikin jadi 0,05. Oke, next. 37. Seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha dengan konsentrasi 1 molar. Larutan yang diperoleh memiliki pH sama dengan 2. Ditanyakan nilai Ka dari asam lemah itu. Oke, asam lemah. Masih ingat rumus asam lemah? Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Nah, pH 2 artinya konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2. Ingat ya, min log. Ambil dari 10 pangkatnya. Kalau pH-nya 5, berarti H plusnya 10 pangkat min 5, kayak gitu. Nah, masukin aja nih H plus 10 pangkat min 2 sama dengan akar Ka yang mau kita cari, M-nya molar 1 molar. Biar akarnya hilang gimana? Kuadratin 10 pangkat min 4 sama dengan Ka. Ini jawabannya. Atau 1 kali 10 pangkat min 4, yang D. Oke, next. 38. Dalam reaksi inti 7N14 plus X jadi 8O16 plus 1H2, simbol X melambangkan. Oke, ini adalah reaksi inti. Nah, beda ya sama reaksi biasa. Kalau reaksi biasa tuh reaktan dan produk kanan dan kiri itu cuma penyusunan ulang atom-atom, berarti nggak ada yang berubah atomnya atau unsurnya gitu. Nah, bedanya sama reaksi inti, ini bisa berubah nih dari yang nitrogen berubah jadi oksigen kayak gitu-gitu. Nah, terus caranya gimana? Oke, kalau reaksi biasa setaranya kan atom kanan kiri sama, muatan kanan kiri sama, redoks kanan kiri juga sama. Nah, tapi kalau reaksi inti atas bawahnya kanan kirinya harus sama gitu aja lah. Oke, maksudnya gini. Nitrogen 714. Oke. Ini mau di kanan mau di kiri nggak masalah ya. Yang penting bawah ya bawah, atas ya atas gitu. Plus X jadi oksigen 816 H12. Nah, tinggal kita jumlahin aja nih. 7 ditambah X ini berapa? Sama dengan 8 tambah 1. 9 ya. Berarti ini 2. Gitu. Biar yang bawah kanan kirinya sama. Yang atas juga harus sama. 14 ditambah X sama dengan 16 tambah 2. 16 tambah 2, 18. Kurang 14 berarti 4. Nah, ini juga 18. Berarti X 24. Nah, mana nih yang 24? Nah, ini nggak ada angka-angkanya ya. Terus gimana? Oke, jadi ada namanya partikel radioaktif. Mulai dari alfa. Alfa ini helium 24, itu sama aja inti helium, atau alfa 24. Kemudian beta positif atau positron nama lainnya. Beta plus 1, 0. Beta negatif, beta min 1, 0. Proton P11, gamma
Nah, selain 5 ini ada lagi nggak? Ada. Neutron N01, deuteron H12 atau D12, triton H13 atau T13. Ya, gitu. Jadi karena si X ini 24, yang notasinya sama 24 yang mana? Alfa dong. Jawabannya yang A.